Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat. Jumpa lagi dengan Cah PCT Supriyanto Wong Deso. Siang ini saya lagi keringetan nih guys, gobjas. Karena geletakan di rumah mulu juga lemes, malah bikin nggak enak, kekeringan. Bahkan tadi sempat mau rada-rada memual gitu saya rasain. Terus ini ngadon lagi di Wondes. Saya ngadonin somai lagi di Wondes untuk terus gempur produksi terakhir dari tim Wondes guys, karena besok udah mulai pada libur. Kemungkinan besok kalau masih ada labu mungkin saya akan ngadon sendiri dan saya akan cetak sendiri karena masih ada sisa labu biar nggak rusak gitu ya. Dan alhamdulillah masih terus bisa bergerak sampai siang ini. Proses penjualan di Wondes dan juga produksi masih tetap bergerak. Nah, gimana di teman-teman? Tadi saya dengar apa gitu ya? Oh iya, hari ini ada gerhana matahari dan ini masih mungkin mataharinya udah geser kali ya, udah gerhana udah selesai kali ya, karena tadi buat denger ada gerhana matahari dan Jakarta redup terus itu. Cuman karena mendung jadi nggak kelihatan ya, jadi nggak kelihatan bener-bener ada gerhana matahari, nggak secara mata telanjang nggak begitu kelihatan, cuman ya gelap aja. Karena guys, apakah gerhananya sudah lewat, walau alam. Kalau di daerah Panjenengan apakah emang gerhananya nggak kelihatan guys? Di sini sih anginnya semilir-semilir segar gitu. Cuman pas geletakan di rumah dan di ruang AC gitu, saya tuh merasa kok kayak kering, terus nggak nyaman lama-lama, terus males gitu. Tapi pas pada segera gerak bisa keringetan lagi, ya nikmat lagi badan. Nah itu teman-teman, ternyata di AC itu kalau terus-terus tanpa kita minum kayaknya juga keserap ya air yang di badan-badan kita, jadi makin kering gitu. Jadi lebih better di udara normal ya. Dahsyatnya Allah menciptakan semua ini tanpa harus mendinginkan, memanaskan gitu. Pada saat kita menemukan tempat-tempat yang oke, mantap jiwa ya. Nah bayangin kalau pakai AC walaupun dingin ternyata efeknya juga ada ya. Badan kerasa kering ya. Nah kalau puasa di dalam AC ya ngeri-ngeri sedap juga sebenarnya kalau kayak gitu ya. Sedangkan apalagi AC-nya tambah kotor, berdebu gitu, ugal-ugalan jadinya. Nah ini tadi pagi saya nelponin Mbah Jemu udah sibuk biasa bersih-bersih. Terus hari ini katanya hari perpekan. Perpekan itu kalau di kampung saya itu ke pasar di hari terakhir pasaran. Karena mau lebaran bisa hari terakhirnya tuh rame gitu, jalan mau beli mau enggak, yang penting ke pasar bareng-bareng, serunya gitu. Saya dulu kadang-kadang suka ngikut kalau perpekan itu, cuman ya saya bingung mau ngambil apa karena duit juga nggak punya. Kalau perpekan zaman dulu di pasar, dan cenderung kalau ke pasar itu ya cuma lihat-lihat toh, plonga gitu guys. Jarang beli sesuatu, sesekali doang liatin orang ke pasar gitu ya. Cuman hawa-hawanya pasar kalau dulu yang saya ingat itu kalau ada kolong telo terus dibungkus daun jati, itu baunya tuh semerbak harum. Harumnya bukan harum minyak wangi ya, harum makanan gitu. Jadi itu lezato sekali ya kalau bisa mengulang memori-memori itu. Dan saya dulu belum ngerti kalau di pasar itu jajan kambing gitu, padahal ada namanya dendeng ragi. Kalau kambing zaman dulu itu sebenarnya baunya itu kena daun jati itu nikmat banget gitu. Sayang itu dulu cuman bisa melihat tapi tidak bisa merasakan, bahkan tidak mampu beli gitu. Dan alhamdulillah ya sekarang sih udah mulai ya dimampukan sama Allah gitu. Cuman memori-memori masa lalu itu kadang terlintas-lintas, oh ya zaman dulu tuh begitu gitu. Terus kalau ke pasar ya jalan kaki guys, padahal lumayan jauh waktu itu ya. Berapa kilo ya, mungkin 4 kilo 5 kilo ada kali ya, bahkan kalau nggak lebih gitu, sengira-ngira, karena nggak punya kendaraan motor gitu, jadi jalan kaki. Ya momen-momen mau lebaran gini kalau sama zaman kecil dulu di sana saya mau main petasannya bukan dari petasan kayak sini mercon gitu, nggak mampu beli guys. Bahkan ya mungkin dulu juga jarang ada yang jual kali, sekali doang. Nah saya main petasannya bambu yang pakai minyak. Wah itu biasanya kalau udah H-1, H-2 tuh mulut udah pada gosong nih. Terutama ini alis pada habis, rambut keriting bau gitu karena gosong, kena api.
Tapi itu rasanya seru banget, happy banget bisa main petasan gitu. Belum lagi deg-degan takut karena dilarang waktu itu kan. Wah, polisi kadang-kadang diumumin, nggak boleh main petasan, harga minyak jadi mahal gitu. Ada juga temen yang di balik gunung itu suka disamperin para pejabat desa gitu, jadi dibuacokin bahkan itunya, lodangnya itu. Padahal itu bagi kami sesuatu yang sangat seru gitu, apalagi kalau saya posisinya kan di atas rumah saya itu, sedangkan jadi orang lain yang main petasan itu di bawah sono, jadi kayak perang gitu, dador gitu. Dan kalau ini suaranya tuh ada suara gema, jadi kalau ditembakin ke gunung, ke area gunung sebelah mana gitu, dia menggema tar 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 tar. Itu kayaknya apa ya, suatu hal yang sangat membuat hati mengharu biru gitu ya, karena memang crazy itu, suaranya itu indah menurut saya. Zaman dulu main gitu aja udah keren, pokoknya mau sampai pagi gitu ibaratnya akan saya jalani. Cuman sayang ya kalau udah sore berhenti, disuruh ke musola. Dulu sholat bahkan belum punya musola zaman saya kecil, jadi kalau sholat tarawih itu di rumah salah satu orang, di rumah saudara gitu ya, jadi tarawihnya di situ ya. Seru-seru zaman kecil gitu ya, seru-seru sedih ya, mau petasan nggak punya, mau pergi-pergi nggak punya kendaraan, semua dengan cara berjalan kaki gitu. Tapi dibalik itu semua selalu ada hikmah dan pelajaran guys. Seindah-indahnya, sesedih-sedihnya zaman dulu, ternyata ada pelajaran indah bahwa saya tuh selalu hidupnya bersentuhan dengan alam. Jadi nggak kenal yang namanya gadget, nggak kenal namanya TV. Bahkan saya kecil di kampung sampai usia SMP nggak punya TV. Di kampung itu saya dulu, listrik nggak ada. Jadi masih menggunakan minyak tanah. Kalau sore malam itu suasananya benar-benar sedih, sepi sekali. Orang nggak ada yang lewat, ada orang satu lewat tuh keren, seru gitu. Kayaknya hawanya, ada manusia. Padahal ya itu sunyi, sepi, pokoknya hening lah. Dan serasa waktu berjalan itu sangat-sangat lambat teman-teman. Jadi pada saat ada orang, misalkan ada saudara lebaran pulang kampung, itu bahagianya luar biasa. Apalagi dioleh-olehin, dibeliin baju, itu bagi saya dulu kesannya mewah banget. Pokoknya dahsyat banget. Pakai baju baru lebaran itu rasanya wow, bahagia banget gitu. Padahal belum mengerti bahwasanya bagi anak-anak sekarang ya mungkin hal yang biasa aja gitu, bahkan bebas memilih gitu. Tapi bagi saya dulu dibelikan itu kalau perlu nggak dicopot, nggak diganti, dipakai kemana-mana, dipakai dan dipakai gitu. Jadi bersyukurlah ke teman-teman semua yang sekarang ini sudah bisa menikmati kehidupan lebih mudah, tapi jangan jadi manusia-manusia yang mudah tumbang, mudah menyerah gitu. Karena sejatinya semakin kita dipermudah dan kita akan mengalami kesulitan-kesulitan yang lebih sulit lagi, lebih susah lagi. Jadi teman-teman yang dimanjakan dengan kondisi saat ini itu akan membuat mental tempurnya oleng gitu. Jadi teman-teman zaman sekarang ini justru tantangannya makin sadis sebenarnya, tapi dinina-bubukkan dengan media sosial, dengan TikTok, dengan Instagram dan teman-temannya gitu teman-teman. Jadi hati-hati, saya berpesan ke anak-anak muda, orang-orang yang saat ini gitu ya, jangan sampai kalian terlena, karena keterlenaan teman-teman itu akan membunuh teman-teman. Jadi harus dikuatkan jiwa tempurnya, jiwa entrepreneurnya, jiwa wirausahanya. Jangan sampai teman-teman terlena. Apalagi udah mulai ada istilah generasi strawberry, di mana untuk disiplin, untuk semangat, untuk motivasi itu sangat-sangat lemah untuk generasi saat ini. Padahal yang namanya globalization era, sekarang orang jualan dari mana saja bisa, dari Amerika, dari Australia, dari China. Produk-produknya telah langsung menggempur negara ini guys. Sedangkan produk lokal kita tumbang.
Akhirnya dari 270 juta penduduk, kita jadi salah satunya yang hanya bisa menonton pertunjukan dan kita jadi korban ataupun target marketnya. So, keep semangat, berkarya terbaik, menebar manfaat ke seluruh alam semesta.